Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh aktivitas yang akan kita titi di kesempatan kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus seluruh amal perbuatan kita yang telah kita tenun di masa-masa yang lalu diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhainya. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwa, kemudian lisannya untuk dibimbing bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Demikian para pelaku maksiat yang tengah beraktivitas juga sampai detik ini dilembutkan hatinya, diberikan kekuatan untuk bertobat, menata hidup dengan lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua berakhir dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah. Karena itu mari berikhtiar dengan menata amal saleh dan menopang serta menguatkannya dengan pondasi ilmu yang kokoh. Alhamdulillah kita telah pelajari dengan mengawali pembahasan bab akidah dan telah masuk pada penguatan simpul-simpul iman. Pada bagian yang kedua telah kita sempurnakan. Dari sini kita akan mencoba memasuki bab yang baru, yaitu simpul yang ketiga. Ya, saya sarankan sekali lagi, tolong, karena ini 6 simpulnya masing-masing sangat penting, jadi diupayakan memahaminya dengan sangat baik karena ini akan coba kita ikat dalam jiwa kita lewat praktek amalan. Jadi kalau simpul pertama sudah kuat, ikat. Simpul kedua sudah kuat, ikat. Nanti kita masuk simpul ketiga. Jangan sampai nanti masuk ke simpul ketiga, simpul pertama, kedua ikatannya masih longgar. Sehingga ketika disoal nanti kenapa kamu pilih Allah sebagai Tuhan? Kenapa tidak menuhankan yang lain? Apa dasarnya, apa logikanya Allah itu sebagai Tuhan, bukan yang lain. Ya, dan Anda nggak bisa jawab, berarti ikatannya masih longgar gitu. Kaji kembali video-video sebelumnya, lihat lagi. Baik, kemudian demikian simpul yang kedua, matangkan juga, ikat. Ya. Lalu setelah itu kita coba cek dalam kehidupan kita tentang bagaimana korelasi kegiatan kita dengan tugas-tugas malaikat. Bagaimana respon kita ketika ada yang mengaku sebagai nabi, gitu kan? Bagaimana respon kita ketika ada orang-orang yang menyampaikan misalnya menerima wahyu dan sebagainya. Nah, itu akan teruji dengan ikatan yang kuat dalam jiwa kita pada pembelajaran tentang turunan-turunan tugas malaikat. Bagaimana ketika kita diuji oleh Allah misalnya dengan kondisi-kondisi untuk memohon rizki, seperti apa kita mengondisikan. Kita kenal malaikat Mikail, bagaimana mengondisikan kondisi rumah, tempat kerja yang baik sehingga rahmat datang, rizki datang, keberkahan berlimpah. Ya. Demikian yang lain-lainnya. Menguji apakah dari perangkat tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah bertindak benar belum? Berperilaku yang mulia belum? Ya, ini untuk pengujian praktek kita merasakan bahwa amal kita tercatat. Ada pendampingan, apakah benar kita mendengar suara hati. Jangan cuma menghafalkan, ada raqib, ada atid. Ada malaikat dengan sikap raqib, mengawasi, atid, hadir gitu kan. Menempel, memberikan bisikan-bisikan. Ya hafidhin, mencatat, katibin. Tapi bagaimana itu memberikan feedback kepada perilaku kita? Sadar nggak dicatat? Sadar nggak dilihat? Sadar nggak diawasi? Sadar nggak dibisiki gitu kan? Maka praktek-praktek dari hadis Nabi, istafti qalbak, dengar suara hatimu, gitu kan? Tuntun pada kebaikan, amalmu dicatat, ingat-ingat, jauhi maksiat. Nah, itu praktikalnya. Sampai nanti ke puncak terakhir, ketika kita mengharapkan ridha Allah diisi dengan doa dan sebagainya. Nah, sisi yang lain telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ada tantangan-tantangan. Kan ada musuh yang nyata, kata Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, ada satu musuh yang sangat nyata, sudah mendeklar sendiri kepada Allah bahwa dia akan menjadi musuh, yaitu kalangan setan, ya, berasal dari iblis berasal dari jin yang kemudian menyimpang, berbuat fasik, dan dia telah mendeklar dirinya sendiri untuk menjadi musuh bagi anak cucu Adam, dan dengan itu dia bahkan bersiap untuk menerima hukuman yang tertinggi,
Yang penting dia membuktikan kesombongannya. Ini yang paling berbahaya, ya. Sampai telah kita bahas bagaimana cara kerjanya, dipelajari dengan baik, ya. 3 bagian itu. Pertama, asal usulnya sudah kita terangkan. Asal usul ini menjadi penting untuk kita bisa mengamati dan mendeteksi, ya, ciri godaannya ini dari mana. Apakah datang langsung menuju pribadi kita, itu yang tidak nampak, ya. Kalau sifatnya tidak nampak berarti terkait dengan al-jin, berarti sifat tidak nampaknya. Karena iblis sendiri berasal dari jin, ya, dan dia pun mengajak, memprovok kalangan jin. Karena itu kalau ada godaan-godaan pada diri kita secara langsung, pada diri kita melalui sifat fujur, kan ada dorongan-dorongan itu seringkali mengarahkan kepada maksiat atau membuat malas ibadah. Mati itu sedang bekerja, ya, terdeteksi pada diri kita. Nah, caranya bagaimana? Sudah saya sampaikan juga, kan? Kemudian, kalau ada di lingkungan sekitaran yang membawa kita menjauh dari rahmat Allah. Karena sifatnya itu, sifat syaitan itu, sifat setan, iblis, itu kan rajim. Makanya kita berkata, kan, bermohon pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan? Terjauh dari rahmat Allah, terlaknat dia, terkutuk dia. Kemudian syaitan itu yang menjauhkan dari segala yang baik. Artinya kalau ada di sekitaran yang tampak menjauhkan dari rahmat, dari kebaikan, dari ridha Allah, berarti itu pun terdeteksi, ya, menjadi perangkat, menjadi instrumen setan untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bisa jadi pada benda-benda itu, kan, mungkin pada handphone, pada televisi, atau pada program-program acara di internet, di televisi, di radio, atau bahkan perangkat kehidupan sendiri. Ini yang mesti kita lempari, gitu kan, mesti kita jauhkan. Ini yang dimaksudkan dalam syariat yang saat kita haji itu, lontar jumrah. Ya, lontar jumrah. Jangan sampai tergelincir. Izdalafah itu kan tergelincir, ya. Yang menggelincirkan tuh diantaranya Muzdalifah. Ya, makanya Masy'aril Haram salah satunya kenapa disebut Muzdalifah, itu komitmen kita menjaga diri supaya nggak digelincirkan oleh setan. Ya, makanya simbolnya kan kita mengambil batu dan kita lontar, kan. Dan 3 bagian yang dilontar itu kan Aqabah. Aqabah itu gambaran dari diri kita, nafsu. Ya, jadi menggoda pada pribadi kita dulu sebelum menggunakan perangkat yang lain, kan pada diri pribadi dulu, dari bangun tidur bahkan saat tidur. Ya, ini dicontohkan lewat peristiwa Nabi Ibrahim ketika pribadinya digoda supaya tidak jadi menyembelih Nabi Ismail, ya, yang diujikan oleh Allah, ujian melewati putranya, padahal nanti dialihkan kepada penyembelihan kibash, gitu kan, yang kita teruskan dengan risalah kurban sampai dengan saat ini. Itu kan pribadi, ketika pribadi sudah kuat lewat sekitaran, kan, datang kepada orang terdekat, ya, kepada istrinya, ya kan. Nah, kemudian setelah itu, setelah istrinya kuat pun, pribadi terdekat kuat, datang lagi pada siapa? Pada anaknya, kemudian lingkungan terjauh. Makanya lontarnya kan 3, kan? Aqabah ke pribadi, usta lingkungan terdekat, usta itu sekeliling, yang tengah-tengah di sekitaran kita, di tengah-tengah kita, ya kan? Kemudian yang terakhir kan ula, yang terjauh itu, ya, terjauh, jauh. Makanya dunia juga disebut dengan ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan. Ula, sesuatu yang jauh bedanya dengan akhirat, sesuatu yang jauh kenikmatannya dengan akhirat, sesuatu yang pertama yang kita rasakan. Ula kan kalau dalam tingkatan bilangan tuh yang pertama, ya, tapi jangan kita juga membatasi pada sisi makna itu, karena itu pun kalau dijadikan perbandingan menjadi makna jauh. Yang pertama yang kita dapati di dunia ini jauh dari apa yang dijanjikan Allah di akhirat. Itu makna pentingnya, gitu ya, makna yang paling esensialnya. Karena itulah kemudian dalam risalah lontar jumrah itu kita diberikan gambaran bahwa lontar, Aqabah, wusta, ula itu memberikan kesan kepada kita bahwa perjuangan kita itu bagaimana menaklukkan setan, melawan, dengan mengendalikan jiwa kita, taklukkan diri kita sendiri. Lontar tuh semua bisikan itu dengan kekuatan-kekuatan. Ya, taklukkan, kendalikan sekitaran kita, jangan sampai terpengaruh. Ya, orang-orang terdekat di keluarga, istri oleh suami, suami oleh istri, atau dengan oleh anak-anak yang sekiranya dari perangai-perangai ada di antaranya yang menjauhkan diri kepada Allah. Ya, kitanya alhamdulillah baik misalnya, tapi dari pasangan atau dari anak-anak ada godaan muncul yang harus sama-sama kita kompak kendalikan. Nah, itu pun juga lingkungan terdekat. Belum di keluarga sudah bagus, di lingkungan kerja ada pengaruh. Begitu ke pekerjaan, tiba-tiba digoda untuk korupsi, digoda untuk berbuat curang, kan? Nah, ini harus punya strategi-strategi, harus punya perangkat-perangkat, pedoman-pedoman bagaimana kita saat bersamaan bisa mendengar bisikan malaikat, bisa menguatkan kemudian mengambil pedoman yang dimaksudkan untuk menjadikan pertahanan diri sekaligus menaklukkan godaan-godaan setan. Nah, ini butuh perangkatnya.
Kita bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya Allah, bagaimana saya bisa menaklukkan setan? Bagaimana saya bisa mendengar bisikan malaikat? Bagaimana bisa konsisten menjalaninya? Tunjukkan kepada kami caranya. Berikan kami pedomannya gitu kan. Seperti apa kami menjalaninya? Karena itulah bahkan ketika Adam mulai ditugaskan dan diberikan kemudian gambaran-gambaran kehidupan tentang malaikat, tentang setan, setelah semua diketahui, ya Adam jelas sudah menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga ikrar, komitmen segalanya sudah jelas, ya. Dari itu semua ditunjukkan tentang malaikat, bahkan hormat kepada Adam alaihissalam, ditunjukkan tentang musuh yang nyatanya dari kalangan iblis. Setelah paham tentang Allah, simpul pertama, kuat mencengkram pada jiwanya, membawa risalah sebagai nabi, gitu kan. Kemudian juga sudah mengetahui malaikat, musuhnya sudah nyata, cara kerjanya sudah terdeteksi, maka diturunkanlah kemudian Adam alaihissalam ke bumi, dan dengan turunnya itu langsung oleh Allah dilekatkan sebuah pedoman. Yang tadi menjawab pertanyaan yang tidak kita ajukan barusan. Ya, bagaimana berkehidupan, bagaimana kemudian berinteraksi, bagaimana mendengar bisikan jiwa, menjauhi godaan-godaan setan, mengondisikan keluarga, menata kehidupan yang jauh dari keluarga supaya baik, maka diturunkan bersamaan dengan turunnya Adam satu pedoman. Dan di pedoman inilah kita akan membahas simpul yang ketiga untuk menjawab turunan-turunan dua persoalan sebelumnya. Oke, di sini kita akan memulai simpul yang ketiga, beriman kepada kitab. Rukun atau pokok iman yang ketiga, ya, iman kepada kitab. Baik, ya. Ya, saya akan coba membuat satu urutan dulu secara sistematis sehingga memberikan dasar pemahaman dulu. Saya menginginkan Anda paham sampai menemukan petunjuk ke makna kitab. Esensinya apa? Jadi kita tidak menghafal. Kita bisa simpulkan, udah berarti iman kepada Al-Quran. Jelas pelajari Al-Quran. Tahu kitab-kitab sebelumnya. Sampai di sini tidak. Kita harus mengerti dari akarnya. Kenapa sampai ke situ? Apa esensinya? Apa maknanya? Bagaimana cara menggalinya? Itu yang ingin kita dapatkan. Ya, dari tadi hal yang saya sampaikan, berita yang otentik yang sampai kepada kita dan diyakini bahkan oleh seluruh umat-umat beragama yang menjadikan acuan kehidupannya sebagai dasar berkehidupan dengan petunjuk samawi, ya. Hal yang tadi saya sampaikan, kisah-kisah yang nyata itu diyakini adanya, kan? Adam diyakini adanya, Hawa diyakini adanya, kan? Tentang malaikat diyakini adanya, tentang iblis yang berkhianat diyakini adanya, ya. Demikian, walaupun beberapa orang mungkin memiliki versi-versi tersendiri, tapi sepakat dari apa yang tadi telah diutarakan. Kita mulai dengan Quran surah kedua, Al-Baqarah. Ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Maka kami firmankan dengan segala keagunganku, kata Allah. Perhatikan kalau selalu ada na panjang dan ini dinisbatkan kepada Allah, diartikannya adalah dengan segala keagungan, kan? Karena ini ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Sering saya sampaikan, sering saya ulang, sering saya tegaskan. Maka dengan keagunganku, ya kan? Diberitakan informasi yang sangat besar, sangat istimewa, kan? Aku perintahkan, kata Allah, qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua dan ke bumi. Misi dimulai. Ingat, karena di ayat 30-nya misi Adam itu ditetapkan di bumi, fil ardi, bukan fis sama, seperti yang telah kita bahas panjang lebar di beberapa pertemuan yang lalu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Kemudian sudah diberikan training, seperti saya jelaskan kemarin, pelatihan di ayat 35-nya, kan? Di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, tapi juga ada ujian, menggambarkan kalau ikut perintah Allah, nikmat, kan? Nikmat, serasa di surga, dapat ketenangan, kenyamanan, sampai akhirnya surga sesungguhnya didapati. Tapi jangan sampai melanggar ketentuan Allah. Kalau melanggar nanti ada persoalan. Maka terbuka aurat, kan malu. Makanya orang-orang berbuat maksiat itu malu. Nggak pengen diketahui orang, ya kan?
Dia tutupi, ya, dan sebaik-baiknya menutupi tetap akan dibuka juga. Baik, setelah kemudian diberikan pelatihan, training sementara waktu, sudah diperkenalkan nih musuhnya, cara bekerjanya begini, gitu kan, yang menggoda, dan dia sendiri mendeklar sebagai musuh, yaitu iblis dan turunannya, seperti saya jelaskan panjang lebar kemarin. Kemudian sudah siap, diperkenalkan tugasnya dan seterusnya, maka diperintahkan untuk menjalani misi sebagai khalifah di bumi. Nah, ini misinya sebagai khalifah, dan saya sudah jelaskan kemarin kata khalifah, baik itu sebagai pengganti yang saling menggantikan, pengganti yang saling menggantikan, ya. Ini sudah saya terangkan, silahkan dilihat di video yang kemarin, kan? Pengganti siapa, bagaimana saling menggantikan sehingga hidupnya tidak ada yang abadi manusia ini, atau pemakmur, ya. Pemakmur yang menghadirkan segala nilai manfaat, ya. Kemudian juga penyukses, ya, dalam setiap titian aktivitas yang dikerjakan. Jadi kita itu apapun yang dikerjakan harus mencoba sukses dalam setiap passion yang kita coba jalani, ya. Kemudian juga melahirkan kemakmuran, menghadirkan manfaat dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dimanapun, dan tugasnya di bumi al-ardh. Saat yang bersamaan dijelaskan, kan, kita sudah tuntas di sini tentang malaikat, juga kontraknya sini, ya, tentang setan, kan, dan turunan-turunannya. Jelas, ya? Dan semua mengacu kepada ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya tempatkan di bagian paling atas. Bersamaan dengan ini diturunkan kemudian pedoman yang tadi kita ulas di awal, ya. Faman tabi'a hudaya kullah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini pedomannya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka dalam rangka menjalankan tugas, misi, risalah sebagai khalifah di bumi itu, aku sertakan, kata Allah, ini hudan, pedoman berkehidupan, petunjuk berkehidupan yang menjawab segala macam persoalan-persoalan dalam kehidupan, sekaligus problematika yang tadi kita persoalkan, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari setan, bagaimana mengatasi godaan-godaan, bagaimana mengikuti jalan-jalan yang diberikan oleh malaikat, baik bisikan-bisikannya, menyesuaikan tempat, rahmat, siapa malaikatnya, meniti jalan secara personal, bagaimana menata diri menjadi orang baik, di keluarga seperti apa, apakah ada masalah-masalah di lingkup rumah tangga, dari persoalan komunikasi, ya, sampai persoalan materi, sampai persoalan dengan orang tua, atau bahkan ibu bapak mertua, dengan anak-anak, dengan cucu, ada semua. Yang menariknya, sebelum berumah tangga sudah diterangkan, ada ayatnya, ada kemungkinannya akan begini, begini cara menyelesaikannya. Ya, sehingga banyak persoalan di rumah tangga itu tidak mudah diselesaikan, bukan karena kurang gelar, kurang harta, ya, tapi kurang mendalami pedomannya. Padahal menariknya, sebelum dialami itu sudah ada petunjuknya begini-begini, bahkan ini suami kecenderungan akan begini, perempuan yang istri akan begini. Kalau ada anak-anak, ini hikmah anak tuh begini. Kenapa berharap laki-laki kok yang lahir perempuan? Itu ada di Quran. Ada di Quran. Yang kisah di Ali Imran itu, kan, di ayat 36 itu. Ya, dari 35-nya berharap laki-laki, bernazar, begitu lahir kan perempuan. Ada, bisa terjadi demikian. Pengen cepat, ternyata terlihat lambat. Ada hikmahnya, seperti Nabi Zakaria. Pengen lambat, ya, tapi ternyata ada cepat. Ada hikmahnya juga. Ya, kalau mengalami sakit bagaimana? Kalau mengalami ada gagal di pekerjaan, misalnya terlihat gagal, itu hikmahnya apa? Ya, tiba-tiba Anda ikut lelang, tapi kok hasilnya menang, diserobot orang lain proyek. Ya, itu ada. Ada semua gitu. Tinggal bagaimana kita menghadirkan ini sebagai pedoman kehidupan. Dan ini kan sifatnya nyata. Hudan ini. Nah, dari sejak Adam alaihissalam, teman-teman sekalian, diturunkan ke bumi, ini sudah diberikan pedomannya. Dan dijamin langsung oleh Allah dengan dua bagian. Faman tabi'a hudaya, gitu kan? Dan siapapun, pakai man itu kan personal yang bersifat umum. Ya, jadi menunjuk kepada setiap personal satu-satu tanpa kecuali, siapapun
Jadi siapapun tanpa kecuali, sifatnya umum, terbuka. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Tabi'a hudai, yang mau mengikuti pedoman hidup yang telah aku tetapkan ini. Jadi Allah menyandarkan pedoman ini kepada zatnya. Karena itu dibuka dengan keagungan, menggunakan ta'zimun nafsi. Ya kan? Ya ini agung, petunjuknya dahsyat, karena langsung bersumber dari Allah. Anda bisa bayangkan nggak, manusia aja bikin misalnya pedoman dalam beretika, ya kan? Bikin buku-buku petunjuk ini itu, ya bagaimana yang jadi digital, ada Google Map tentang peta dan sebagainya. Itu begitu diikuti ya gitu. Bahkan ada yang ikut training, ya ikut stadium general hanya untuk menjalani bagaimana supaya sukses di pekerjaan, sampai sekolah tinggi-tinggi, punya gelar tinggi, sertifikat dan sebagainya. Ya, sementara yang menciptakan itu semua sudah memberikan pedoman kehidupan yang sangat komprehensif dan sudah terbukti bisa mengangkat ya sosok-sosok yang terjerembab dalam keadaan jahiliyah jadi khairu ummah. Itu kan sebuah citra tersendiri gitu kan. Makanya hikmahnya kenapa nanti diantaranya risalah Nabi Muhammad dipilihkan kalangan jahiliyah, bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah imperium, gitu kan? Untuk memberikan kesan kepada kita nih, dahsyatnya pedoman ini bisa mengangkat, mentransformasikan manusia-manusia yang berada di lingkungan yang sangat terpencil, jauh dari peradaban, penuh dengan kejahilian, jadi khairu ummah yang memancarkan cahaya peradaban, bahkan menginspirasi kemajuan baik di barat dengan Andalusianya ataupun juga di timur dengan Baghdad dan seterusnya. Ini ya, fala khaufun 'alaihim, fala khauf, tidak akan pernah gelisah, tidak gelisah. Ya. Persamaannya berarti tenang, ya kan? 'Alaihim wala hum yahzanun, tidak bersedih. Tidak bersedih, tidak larut dalam kesedihan, ya, larut dalam kesedihan. Ya, berarti di sini senang, ya, persamaannya senang. Nah, perhatikan baik-baik, ya, saya agak pelankan sedikit. Konsepsi menjalani kehidupan di bumi itu dengan membawa risalah sebagai khalifah di aspek manapun di kehidupan. Baik rumah tangga dengan peran apapun, suami, istri, anak, ya, ayah, ibu, kakek, nenek dan sebagainya, ataupun di pekerjaan, ataupun dalam kehidupan sosial misalnya. Ya. Tolong nanti kalau ingin mengetahui makna ini disimak videonya ya. Jangan sampai nanti cuma dilihat PR jadi perempuan RT ibu rumah tangga. Lihat ya. Jadi disimak. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan sosial gitu kan. Itu konsepsi dasarnya tenang dan senang. Jadi kehidupan rumah tangga itu harusnya menenangkan dan menyenangkan. Ya kan? Di pekerjaan itu harusnya menyenangkan dan menenangkan. Berkehidupan sosial itu kehidupan bertetangga. Ya kan? Kehidupan kita beraktivitas dan sebagainya itu seharusnya menenangkan dan menyenangkan. Seperti dahulu bagaimana orang-orang berlomba untuk menolong, kan? Sampai diabadikan di Quran surah 59 itu, ayat 9 sampai dengan 10, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, gitu kan? Bagaimana saling menolong, saling membantu, menyeriakan satu dengan yang lainnya, saling toleransi yang sangat tinggi, dan itu heterogen kehidupannya. Jangan dikira yang muslim saja. Kisah-kisah yang inspiratif banyak kita temukan. Bagaimana interaksi antara orang Islam ya dengan non-muslim, dihadirkan nilai-nilai berkeadilan dan menghadirkan masyarakat yang berkemajuan, itu luar biasa. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini konsepsinya ini, dan ini dapatkan di mana? Di sini. Karena itu, ketika Adam memulai berkehidupan, berumah tangga, dengan istrinya juga Sayyidah Hawa, ya, ini pedoman ini dijadikan sebagai acuan yang paling utama dan diwariskan kepada keturunan beliau. Ya kan? Ini berketurunan, saya turunkan Quran surah keempat An-Nisa. Ya kan? Ini urutannya ya, ayat 1. Tadi kan saya terangkan satu-satu sampai ke sini. Ya ayyuhan nasu, gitu kan? Hai semua manusia tanpa kecuali, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tingkatkan ketakwaanmu. Masalah takwa sudah saya selesaikan konsepsinya tuntas kemarin.
Dan kita sudah mengerti artinya apa. Jadi saya tidak perlu perdalam kembali, silahkan review video yang sebelumnya. Kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah yang merawatmu. Berjanji memberikan kebutuhanmu. Memperhatikan engkau. Menyehatkan, menyembuhkan kala sakit. Dengan catatan engkau mengerjakan semua kewajibanmu. Dengan itu Allah memenuhi semua hak-hakmu. Kan? Yang telah menciptakan engkau dari jiwa yang satu. Dari sumber yang satu. Yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha. Demikian pula menciptakan darinya pasangannya, ya, dari tulang sulbi dari bagian Adam ini diciptakan kemudian Hawa. Kita punya di sini ayah dan ibu ke atas tersambung Adam dan Hawa, ya kan? Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya kemudian berketurunan baik lelaki ataupun perempuan. Di sini ada keturunan. Ya kan? Baik, banyak lelaki juga perempuan. Lalu keturunan ini menyebar, teman-teman sekalian. Menyebar, kita bikin petanya ke sini dulu. Menyebar, bersuku, berkelompok, dan seterusnya. Pindahkan Qur'annya, surahnya. Pindahkan surahnya, Quran surah ke-49. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ayat 13. Ayat 13. Ini ya ayuhan nasu, ini ya ayuhan nasu. Yang ini yang berketurunannya, yang ini penyebarannya. Ya ayuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian ada lelaki ada perempuan. Ingat itu ya. Di keturunan Adam yang sejati itu, keturunan sampai ke sini, karena di atasnya cuma ada Adam laki-laki. Ingat Adam laki-laki ya. Hawa perempuan. Dan semua sepakat. Maka keturunan ini pun hanya akan menurunkan dua bagian genetiknya. Kalau bukan laki-laki, itu perempuan. Cuma dua. Min dzakarin aw untha. Tidak ada laki-laki yang jiwanya terperangkap di tubuh perempuan atau sebaliknya. Ya kan? Jadi sudah selesai sampai di situ. Kalau bukan laki-laki apa? Perempuan. Dan ini sudah ketahuan dari ciri fisiknya, dari keadaannya, dari penampakannya. Jadi disesuaikan dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Jangan pernah merubah fitrah. Jelas ya? Jadi saya sering sampaikan, kalau niya saja. Jangan menjadi kurniadi. Ya kan? Atau sebaliknya. Nah, sudah. Kemudian, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Kami tetapkan kalian, ya kan? Berkelompok-kelompok. Dari kelompok ini kita mendapati teman-teman sekalian lebih besar lagi ya, dari level keluarga sampai RT gitu kan, RW sampai beda negara sampai benua. Wa qabail, bahkan di satu tempat pun sukunya bisa berbeda. Dan suku yang beragam ya, suku yang beragam. Tuh. Nyata nggak sekarang di Indonesia aja ada berapa suku ya? Paling banyak di Sunda gitu kan. Ya di Sumatera juga ada gitu kan dan sebagainya. Di Sunda kaki itu namanya suku di bahasa slangnya itu ya. Jadi paling banyak tuh di Sunda. Jadi suku itu banyak. Jadi di kita ada, di Amerika ada, di Afrika juga banyak, di wilayah Arab juga banyak gitu ya. Ini syu'uban wa qabaila. Keragaman ini untuk membangun satu harmoni, ya lita'arafu, supaya hadir harmoni. Ya, terasakan kan indah tuh kita keberagaman tuh kita bisa melihat. Masya Allah, tadi saya ketemu orang Jepang tuh, kan? Tadi saya ketemu orang Amerika, kemarin saya ketemu orang Eropa. Masya Allah, besok saya janjian dengan orang Spanyol, gitu kan? Ya, beda kan? Jadi ada keragaman. Kita ketemu tetangga se-Indonesia aja kita ada keindahan tersendiri. Alhamdulillah, saya barusan ketemu sama orang Aceh. Alhamdulillah, kemarin saya sapaan sama orang Papua. Alhamdulillah, besok saya akan ketemu sama saudara saya dari Sumatera. Satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Berbeda-beda, satu harmoni, satu tujuan, satu kebaikan. Ini konsepsinya. Ya, di Bhinneka Tunggal Ika itu ayatnya ini tuh, 49 Quran surah 49 ayat 13, gitu kan? Ada keragaman-keragaman yang melahirkan satu harmoni. Tapi itu bisa dicapai dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Harmoni ini hanya bisa dicapai dengan cara yang sejati. Harmoni yang sejati, bukan dengan ukuran-ukuran duniawi semata. Karena apa? Pertemanan, ta'aruf, pertemanan yang disandarkan pada aspek duniawi. Karena materi hilang pertemanan. Karena kedudukan hilang pertemanan.
Betapa banyak orang baru dilantik sudah kirim SMS, WA, ucapan selamat, kirim bunga, padahal sebelumnya nggak kenal. Begitu selesai jabatan purna itu jadi nggak kenal lagi, sama sekali nggak kenal. Jadi terpelihara di situ saja. Kalau membangun harmoni berdasarkan aspek keduniaan semata, karena konsepsi yang dibangun manusia itu terbatas. Ya, dia hanya menyampaikan satu konsepsi berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi dan tata kelola dunianya yang terbatas. Karena itu memunculkan keterbatasan. Ya, hubungannya pun terbatas sifatnya. Karena itulah Allah memberikan satu acuan, pedoman yang sifatnya komprehensif, holistik, dan paten sifatnya. Jadi kalau kita kemudian mengacu kepada ini, maka sampai kapanpun harmoni akan tercipta. Bahkan diatur, ini yang inter keimanan. Sesama orang beriman bisa begini. Ini yang berbeda. Ini antara heterogen, antara orang beriman dengan yang belum beriman. Begini cara berinteraksi, membangun harmoninya seperti ini. Sehingga tercipta kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Dalam konsepsi yang indah dan dalam konteks kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, la ikraha fiddin, lakum dinukum walidin. Semua punya pertanggungjawaban masing-masing, tapi keindahan itu selalu ditampilkan dengan nilai-nilai dakwah. Apa kemudian konsepsinya untuk membangun harmoni itu? Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Itu ketakwaan. Tetap kembali kepada nilai takwa. Nah. Dan nilai ketakwaan ini kan sumber kehidupan kita yang kemarin kita bahas. Ya, terletak di kedalaman jiwa kita, dalam nafas. Ini potensi-potensi baik. Jadi kalau ini bisa dihidupkan sinyalnya, cahayanya bisa ditampilkan, maka ini sudah pasti akan terbentuk kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, persatuan, dan sebagainya. Karena cahaya takwa itu semua cahaya baik. Ya, lawannya kan yang fujur, yang kemarin kita ulas secara detil gitu kan. Kalau ini kita support keluar dengan baik, maka mata dibimbing melihatnya yang baik-baik, telinga dibimbing mendengar yang baik-baik, lisan dibimbing berkata yang jujur, yang benar, yang baik, sampai ke ujung kaki. Maka itulah yang paling ideal dalam berkehidupan. Untuk mendapatkan petunjuk bagaimana mengaktifkan ini, dan segala yang terkait dengannya. Segala yang terkait dengan takwa kan apa saja? Kemarin kita bahas malaikat kan? Terus lawannya fujur, godaan-godaan setan. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan sinyal ini untuk mencapai tata kelola kehidupan yang harmoni, pada saat yang sama setan kan bermain juga. Melakukan provokasi lewat lawannya berupa fujur. Ingat di video kemarin ya. Ya, saya tidak ulas kembali karena kita akan mempercepat. Nah, untuk mengaktifkan ini semua, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang benar, yang dengan itu kita bisa menghadirkan harmoni dalam kehidupan, baliknya ke sini lagi. Ya, karena janji Allah menyampaikannya kan jelas. Faman tabi'a hudaya, itu kan? Siapa yang mengikuti petunjuk yang telah aku tetapkan, pedoman hidup ya yang telah aku tetapkan, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kehidupannya cenderung tenang dan senang. Tenang itu kan bawaan hati. Ya kan? Sedangkan jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Kan? Jiwa yang tenang menghadirkan ibadah yang cemerlang. Jiwa yang tenang menghadirkan aktivitas yang gemilang. Ya, silahkan bikin status. Jiwa yang tenang menghasilkan aktivitas yang gemilang. Kan? Menghadirkan hasil ibadah yang cemerlang. Boleh. Ya, silahkan. Ini takwa kan? Ya. Ini ketenangan itu ada pada jiwa. Makanya kita katakan hatinya tenang, gitu kan? Jiwanya tenang. Sedangkan jiwa itu, ya, itu disebut dengan an-nafas. Ini ada di dalam kolbu, ini hati. Jagalah hati, selalukan kolbu, jiwanya nafas. Di dalam nafas ada takwa. Kembali lagi ke sini. Jadi kalau kita bisa hadirkan, tingkatkan nilai-nilai ketakwaan ini, cenderung ke nafasnya tenang. Maka ketika nafasnya tenang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Qalbunya tenang ketika mengaktifkan sinyal takwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya kan? Masih ingat Quran surah 13 ayat 28? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan dengan berzikir kepada Allah, ya kan? Hatimu akan cenderung tenang. Sedangkan zikir itu aktivitas yang mengaktifkan sinyal takwa. Salat itu zikir, Quran surah 20 ayat 14, ya kan? Ya, berdoa itu zikir, Quran surah 7 ya, ayat 205. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, pasca salat itu baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, ya itu bagian dari zikir.
Quran surah 4 ayat 103. Dan aktivitas sholat, berdoa, ya, kemudian baca Quran dan sebagainya itu bagian dari takwa, seperti yang pernah kita ulas. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan plus kesenangan dalam berkehidupan, ya, karena orang takwa ini pasti senang, pasti tenang. Gabungan antara tenang kan melahirkan kebahagiaan, kan? Ya, senang identik dengan kesuksesan. Kalau kita gabungkan senang dan tenang, bahagia dan sukses, itu bahasa Arabnya disebut dengan falah namanya. Falah. Kalau Anda lihat cek kamus Inggris Arab gitu ya. Inggris Arab, Anda lihat kata falah itu terjemahannya success and happiness, dan success and happiness, dan sukses dan bahagia, senang dan tenang digabungkan. Kalau ini bisa digenggam, seperti pernah saya uraikan, itu disebut aflah namanya. Aflah. Kalau kita menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, itu disebut aflah namanya. Genggam, aflah. Orangnya disebut muflih namanya. Muflih. Falah, aflah, muflih. Jamaknya muflihun. Muflihun. Falah, aflah, muflih, muflihun. Perhatikan. Secara singkat, orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan, kesenangan, sehingga menggenggamnya, jadi orang yang menggenggam ketenangan, kesenangan, sehingga banyak orang yang merasakan kebahagiaan dan kesuksesan, maka harus bersandar kepada hudan. Mereka, orang-orang yang mendapatkan hudan, maka akan cenderung menjadi muflihun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan. Dari siapa? Mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Paham? Quran surah kedua ayat 5. Sini ya, perhatikan nanti urutan saya menerangkan ya. Quran surah 2 ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika, mereka itu, siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang yang bisa mengaktifkan sinyal takwa. Tahu dari mana? Karena disebutkan di ayat 2-nya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ini orang takwa. Orang yang mampu mengaktifkan sinyal takwa lewat ibadah-ibadah, lewat zikir dan sebagainya. Dari mana? Dari petunjuk hudan. Karena mereka mengacu kepada hudan, kepada petunjuk, maka ulaika ada hudan mir rabbihim. Mereka yang konsisten dalam petunjuk pedoman hidup yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai Rabb mereka, ya, wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan naungan, diberikan jalan-jalan. Anda dekat dengan pimpinan, diberikan arahan, senang, pekerjaan lancar. Anda dekat dengan Allah, diberi semua akses. Bagaimana nggak senang? Bagaimana nggak tenang? Karena itu wa ulaika humul muflihun. Kehidupan mereka cenderung bahagia, ya kan? Dan sukses. Karena itulah dengan rahman-Nya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sangat dalam sekali rahman-Nya. Setiap berganti generasi, Adam, Hawa meninggal. Keturunan berganti. Setiap berganti generasi, ganti masa dan sebagainya, maka diutus selalu risalah-risalah baru, kan, yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi umat. Kemudian rasulnya dikirimkan ke situ untuk membimbing dan selalu membawa hudan. Setiap berganti generasi ke sini, ya, berganti generasi. Nah, jilan ba'da jilin, terus selalu membawa hudan. Yang sifatnya selalu berkesesuaian, ya, dengan umat yang dihadapi. Ya. Setiap generasi dengan generasi yang dimaksudkan, dengan umat atau generasi yang dihadapi. Generasi Nabi Adam dan keturunan berjalan, berganti, mendapatkan suasana baru, penemuan-penemuan baru, kan, akal bekerja, menciptakan kreasi dan sebagainya. Muncul kemudian tuntunan, menyesuaikan, datang Rasul menerangkan, maka muncul hudan. Maka di era Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu ada sebagian riwayat menyebutkan lahir 116 tahun setelah Nabi Adam wafat, kan? Menyebar, mulai ada penyimpangan-penyimpangan.
ya, bahkan nanti ada orang-orang soleh yang sebelumnya meneruskan risalah Nabi Adam, 5 orang itu kan, Waddan, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, dan Nasra, 5. Ya, yang kita temukan di Quran surah Nuh, surah 71 itu kan. Kalau kita baca terus, kita temukan sampai ayat ke-23-nya, itu kan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda, ya, kemudian wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Jadi ada 5 bagian itu. Nuh diberikan risalah, tunjukin lagi, arahkan lagi supaya bahagia hidupnya, supaya tenang, supaya nyaman, terus sampai terus kemudian, ya, dari era Nabi Nuh alaihissalam bawa hudan, era Nabi Ibrahim juga, ya, bawa hudan juga, petunjuk-petunjuk lagi, kan. Terus saya percepat, ya, sampai ke Nabi Musa alaihissalam misalnya di sini, bawa hudan juga, kan. Sampai ke Nabi Isa alaihissalam, bawa hudan juga, kan. Kan? Sampai puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Bawa hudan juga. Semua nabi, semua rasul dalam setiap generasi membawa petunjuk-petunjuk untuk umat-umatnya. Umat yang dihadapi siapa? Nabi Ibrahim punya objek dakwah, punya umatnya. Ya. Dari beliau mulai berdakwah di Mesopotamia, Babilonia itu, ya, kemudian terus bergerak, ya, sampai kemudian ke Mesir, sampai kemudian ke Kanaan, sampai bermukim di Palestina, sampai sebagian keturunannya ke Hijaz, kan, kemudian menetap di Makkah dan sebagainya sampai melahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya nanti berketurunan terus sampai ke Musa alaihissalam, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Dari sini nanti ada Nabi Daud, kan, ya, dari Musa ke bawah kan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam. Ini, ya, saya mungkin tuliskan dengan Latin supaya bisa memudahkan ke sini pemahamannya antara hudan dengan nabinya. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang memang risalahnya nanti, ya, itu mencakup seluruh umat. Jadi sampai di sini umatnya tertentu. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak menjangkau semua umat manusia yang ada. Ya, di masanya ada tugas-tugas tertentu, distrik tertentu saja. Ya, bahkan nanti keponakan beliau sendiri itu Nabi Lut namanya. Nabi Lut itu kan sejaman dengan Nabi Ibrahim, sejaman. Beda distrik dakwahnya. Nabi Lut di distrik A tertentu, Nabi Ibrahim distrik B tertentu. Dua-duanya nabi, dua-duanya rasul. Cuma umat yang dihadapi berbeda. Karena itu ketika umatnya Nabi Lut itu akan mendapatkan hukuman karena menantang azab, gak mau ikut petunjuk itu, kan Nabi Ibrahim itu, ya, disinggahi oleh malaikat yang akan datang ke tempatnya Nabi Lut. Datang dulu singgah ke tempat Nabi Ibrahim dulu, baru ke tempatnya Nabi Lut. Itu ada di Quran surah 51, ya, Ad-Dariyat, dari ayat 24 sampai ayat 30. Ya, kalau kita teruskan ke sana dari tengah ke bawah, sebelah kanan paling tengah bawah, ayat 24 sampai ayat 30, sampai pindah ke kiri atas. Itu nanti terkait dengan kebersamaan masa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, ya, alaihi wassalam. Nabi Musa juga dengan Nabi Harun, ya kan? Ya, sejaman Nabi Musa dengan siapa? Nabi Harun. Umatnya tertentu yang ada di Mesir, sekitaran Mesir, sampai nyebrang nanti mau dekat ke Palestina. Dan itu nggak berdakwah di Palestina, di sekitarannya aja. Ya, sampai nanti kemudian akan mendekat ke wilayah-wilayah Palestina dan meninggal di situ dan diteruskan risalahnya nanti. Ada nabi yang lainnya. Ya, Nabi Musa juga tertentu, generasinya tertentu, umat tertentu. Ya, sampai nanti diteruskan oleh Yusha bin Nun sampai masuk ke dalamnya, bawa hudan juga. Nabi Isa, ini Isa, ya, bukan Musa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga umat tertentu saja. Di wilayah Palestina itu pun bagian tertentunya, umat tertentu, nggak semua. Ya, nggak keluar dari situ, umat tertentu saja. Umat tertentu tetap diberikan hudan. Ya. Jelas? Nabi Muhammad SAW, ya, penyempurna semua risalah, semua karakter dari umat-umat ini, semua, kan? Dikumpulkan, sempurna, menyatu dari yang sebelumnya, yang saat itu sampai akan datang. Komprehensif, sangat luas, mencakup seluruh generasi. Karena ini Nabi penutup, kalau penutup risalahnya pun harus penutup. Maka ini untuk semua umat yang berkehidupan sampai akhir kehidupan di bumi, sampai kiamat terjadi. Karena ini Rasul penutup, risalah penutup, maka secara logika juga ini harus komprehensif.
harus sempurna, harus menjangkau semua umat karena menutup ya risalah dalam berkehidupan dan menyempurnakan semua risalah yang ada sebelumnya. Selesai semuanya, terakumulasi di sini risalah beliau membawa hudan juga. Nah, untuk membedakan jenis-jenis hudan ini dan cakupan-cakupannya, maka masing-masing punya namanya. Punya nama sendiri, ya kan? Misal kita dengar Ibrahim misalnya alaihi salam punya nanti petunjuk hudan yang dikenal dengan suhuf, lembaran-lembaran, ya kan? Jadi akhir penutup surah Al-A'la itu kan suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Suhufi Ibrahim wa Musa dikenal dengan suhuf nanti. Ya. Suhuf Ibrahim wa Musa, gitu kan? Suhuf nanti kalau kita turunkan, kalau sudah menempat jadi satu disebut dengan mushaf, jamaknya disebut dengan masahif. Ya, lembaran-lembarannya kalau halaman disebut dengan sahifah, kalau lembarannya jamaknya disebut dengan suhuf namanya. Jadi ada lembaran-lembaran, ya. Kalau kita mungkin kita munculkan ada juga yang disebut dengan lauh. Kalau lauh itu alwah, bentuknya kayak semacam kayu, ada tulisan-tulisan, ya kan? Ini berupa lembaran-lembaran, ya, gulungan-gulungan yang disampaikan menjadi petunjuk dalam berkehidupan pada umatnya Ibrahim alaihissalam pada masa itu, ya. Kemudian setelah itu Musa juga punya suhuf, ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf. Hanya di masa Nabi Musa, ya kan, alaihissalam, ya, itu lebih terukur. Ya, kalau Nabi Ibrahim kan masanya beda umatnya dengan Nabi Musa. Ya, komunitasnya juga berbeda gitu kan. Nabi Ibrahim ke kelompok-kelompok, pindah dari sini ke sini ke sini. Dari beliau mulai tadi di Mesopotamia, pindahkan ke Mesir, kemudian di Kanaan dan sebagainya. Nabi Musa sudah establish. Ada di mana? Ada di Mesir. Ya, dakwahnya kepada raja yang ada pada saat itu. Ya, Firaun yang dikenal dengan gelarnya Firaun itu kan dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Maka lebih terukur, lebih tersusun, ya, dengan rapi, dengan sempurna. Ya, sesuatu yang tersusun dengan rapi dan sempurna, susunannya itu disebut kitab namanya. Kitab. Ya. Jelas ya? Jadi kalau disebutkan kitab itu mengarah kepada susunannya. Ya, pemaknaannya lebih kepada susunannya yang teratur, yang rapi dari awal sampai dengan akhir. Makanya sekarang kenapa buku bahasa Arabnya disebut dengan kitab? Karena disebut buku itu kalau dia tersusun dengan rapi dari awal sampai akhirnya. Ada pembuka sampai dengan penutup, ya, dan sebagainya. Sampai rapi, sempurna, itu disebut dengan kitab. Kenapa nanti di eranya Nabi Musa alaihissalam suhuf ya dinamakan dengan kitab? Karena tersusun dengan rapi dari awal sampai akhirnya. Bukan hanya berbentuk lembaran-lembaran atau gulungan-gulungan, tapi sudah mulai rapi. Ya. Dan namanya pun disebutkan. Apa itu? Taurat. Ya. Apa namanya? Taurat. Taurat. Ya kan? Taurat, Torah. Gitu kan? Bahasa Latinnya disebut dengan Taurat. Perhatikan baik-baik. Kalau disebutkan Taurat untuk penamaannya, ya, nama yang dilekatkan kepada hudan, ini esensi isinya, petunjuk, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, pedoman-pedoman berkehidupan, diberikan nama Taurat untuk membedakan era, masa, dan penugasan kepada Nabi di setiap generasinya. Jelas? Namanya Taurat, susunan yang rapinya disebut dengan kitab, lembaran-lembarannya disebut dengan suhuf. Esensi dari semua ini, Taurat itu isinya hudan. Jelas? Yuk kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan. Quran surah ke-17. Quran surah 17. Al-Isra ayat 2. Baik ya. Saya detilkan dari mulai Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad SAW karena ini yang sekarang terkait berkelainan dengan kehidupan kita. Ya, walaupun semua nanti mengacu kepada kakek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke atasnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi saya detilkan dari sini. Quran surah 17 Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musa al-kitab. Dan dengan keagunganku kata Allah, ya kan, diberikan anugerah kepada Musa alaihissalam al-kitab. Ya, pedoman yang tersusun secara sempurna, rapi, baik.
10 commandment, ada 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, berisi suhuf-suhuf gitu kan. Kemudian apa yang ada di dalamnya? Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan. Jelas? Dan kami jadikan di dalam kitab itu yang tersusun dengan sempurna itu dengan hudan, di dalamnya ada petunjuk, pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Umat tertentu, li Bani Israel. Ya, Bani Israel. Jadi Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah. Ya, di tempat tertentu dengan generasi tertentu, fokus untuk membebaskan pada saat itu generasi Bani Israel yang mengalami satu hal, tindakan-tindakan tertentu di wilayah kekuasaan Firaun, sekaligus kemudian mendakwahi lingkungan sekitarannya sampai ditugaskan kan mengeluarkan semua itu, ya, sampai ditunjukkan ke arah satu tempat supaya bisa di situ berkehidupan, berbaur dengan orang-orang di sana dengan harmoni dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Bukan untuk mengklaim sebagai tanah tersendiri gitu kan, lantas menguasai, melakukan tindakan-tindakan ini itu dan sebagainya. Kalau semua bersikap begitu nanti semua juga punya acuannya. Oh, ini tanah yang dijanjikan untuk saya juga, ini untuk saya juga, maka nggak akan damai kehidupan. Musa membawa umatnya, nanti kalau kita kembali ke kajian-kajian genealogi Yahudi itu, kita akan ketahui Allah mengarahkan pada satu tempat yang di situ karakteristik Bani Israel itu bisa ditampung untuk berbaur dan hidup harmoni di sekitarannya, ya, dan diberikan hukum-hukum pedoman berkehidupan. Makanya ketika nanti kita masuki masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan pedoman Allah itu digunakan dengan baik, aman kehidupan di situ. Ya, begitu digeser kembali kepada keinginan masing-masing, ya ribut lagi. Silakan cek bagaimana Umar ketika kepemimpinannya menggunakan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah, kan dipakai di situ aman, berapa ratus tahun aman di situ. Ya. Ketika diganti ribut lagi, dikembalikan aman lagi. Ya. Silakan cek kalau nggak percaya perjalanan sejarah, ya. Nah, kita kesini lagi ya. Jadi wa ataina Musal kitaba, ya kan? Wa ja'alnahu huda li Bani Israil. Terbatas generasi ini saja, umat tertentu. Jelas ya? Apa nama kitabnya? Taurat. Kita temukan di Quran misalnya surah ketiga, Ali Imran, ayat ketiga. Quran surah 3, Ali Imran, ayat 3. Sudah? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Ya, Allah telah menurunkan kepada Muhammad SAW satu kitab tersusun dengan rapi, ya kan? Dengan segala kebenaran yang ada di dalamnya, ya kan? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, ya kan? Wa anzalat Taurat. Ya, yang di dalam kitabmu itu Muhammad SAW yang diwahyukan kepadamu itu menghimpun, menyempurnakan ajaran-ajaran umat sebelumnya. Di antaranya apa? Taurat. Diturunkan kepada Musa isinya hudan. Yang ingin saya katakan, Taurat pun isinya apa? Hudan. Selesai, nggak ada penjagaan, jaminan penjagaan kepada Taurat. Karena sifatnya hanya untuk generasi tertentu. Begitu ini selesai, risalah selesai, selesai Taurat. Ya, jadi karena itu sampai sekarang pun kita tidak bisa mendapatkan mana sih yang asli dari Taurat itu. Ya kan? Nggak bisa kita akses karena nggak ada satu jaminan itu sempurna dijaga. Ya, bahasa aslinya mana, seperti apa bahasa aslinya, muncul naskah aslinya bagaimana, terwariskan dari lisan-lisan yang abadi sifatnya dari awal sampai akhir bisa disebutkan A sampai Z. Ya, dihafalkan banyak orang misalnya, kita nggak bisa temukan karena nggak ada jaminannya. Ya, karena kenapa? Sifatnya terbatas di generasi tertentu pada umat tertentu saja dengan sifat tertentu hudan, tapi menjangkau umat tertentu. Secara singkat terus nanti melewati Nabi Daud, punya juga kitabnya Zabur gitu kan. Dan di Zabur juga berisi hudan. Terus sampai kita dapati Nabi Isa alaihissalam. Yang Isa juga sama. Untuk umat tertentu, kalangan tertentu, diberikan hudan. Ya, diberi nama apa? Injil. Ya kan? Teruskan, ini masih bersamaan Quran surah 3, ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi, gitu kan? Nah, kemudian apa seterusnya? Wa anzalat taurata wal injil. Ya, jadi ini mendapatkan apa? Injil. Nabi Isa mendapatkan Injil, kitabnya Injil. Injil. Jelas ya? Injil pun disebut kitab. Ingat. Kitab.
Karena punya susunan. Ingat, kalau disebutkan kitab, susunan yang rapi dari awal sampai akhir tersusun. Seperti Taurat juga tersusun. Ya kan? Apa isinya Injil itu? Hudan juga. Buka Quran surah ke-5, Al-Maidah ayat 46. Buka Quran surah ke-5, Al-Maidah ayat 46. Ya, buka dulu. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam. Ada ayatnya? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jelas? Baik. Dan jejak-jejak Musa itu sebelumnya, ya, jejak Musa. Jadi ternyata Nabi Isa meneruskan risalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, nggak menyimpang dari risalah Nabi Musa. Tauhidnya sama. Musa nanti terus ke Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ke atasnya. Jadi ini menunjukkan satu gambaran kepada kita, isyarat bahwa akidah yang dibawa, risalah yang dibawa itu sama semua. Kecuali syariat. Ya, syariat. Tata kelola kehidupan yang memang umatnya masanya Isa beda dengan masanya Musa. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita aja sekarang misalnya kan sudah masuki abad ke-21 gitu kan. Ya, bagaimana dengan kondisi abad yang ke-19, ke-18? Keadaannya sudah berbeda kan? Berbeda kan? Nah, cuma nanti dahsyatnya petunjuk yang diberikan pada Nabi Muhammad mencakup semua masa. Nah, di sini masanya Nabi Musa dengan Nabi Isa keadaannya sudah berbeda. Karena itu syariat yang diberikan, pedoman tata kelola kehidupan, kan, itu berbeda dengan tata kelola kehidupan di masanya Nabi Isa. Karena suasananya udah beda, lingkungannya udah beda. Cuma akidahnya sama, tetap Islam dari sini, risalah tauhid. Ini tauhid sampai ke sini tauhid. Cuma karena lingkungan berbeda masih direspon petunjuknya. Kan petunjuk harus berkesesuaian dengan keadaan, kan? Lingkungan yang ditinggali. Kalau nggak sama bagaimana jadi petunjuk? Kalau nggak sesuai, bagaimana menjadi pedoman kehidupan, kan? Maka di sini kemudian disebutkan wa atainahul Injil fihi huda. Tuh. Dan kami berikan dengan keagunganku, kata Allah, aku anugerahkan kepada Isa, Quran surah ke-5 ayat 46. Ku berikan kepada Isa, lihat tengah-tengahnya wa atainahul Injil. Ku berikan kepada Isa Injil. Fihi hudan, di dalam Injil itu ada apa? Ada hudan juga ini. Ya. Jadi kalau digunakan sebagai acuan beraktivitas, berpedoman berkehidupan, dapat ini fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, senang dan tenang. Ini untuk siapa? Umat tertentu, ada batasannya. Pada masa itu saja, di kalangan umat itu saja. Jadi nggak bisa dijadikan acuan. Ya. Karena itu sampai sekarang pun kita nggak bisa temukan ini mana nih, yang aslinya mana, gitu kan? Kemudian sampai sekarang kekinian kita nggak bisa temukan karena nggak ada jaminan. Kalau Bible kan bukan Injil. Bible itu dari kata biblos. Ya, biblos itu catatan. Karena itu isinya bukan kitab Injilnya, tapi catatan. Atas apa penilaian atas Injil? Siapa yang catat? Dari versi-versi yang mencatat. Dan saya punya versi-versinya. Ada, alhamdulillah. Ya, saya dari SMP sudah belajar. Ya, yang Barnabas, saya punya, di situ disebutkan tentang risalah Nabi yang terakhir akan datang, ya. Terus versi-versi yang sekarang pun kekinian. Jadi setiap ada yang baru atau yang disempurnakan atau apa, saya suka hunting ke toko-toko buku tuh dapat. Ya, bukan itu saja. Ya, kita menghafal Al-Qur'an, perbandingan yang lain, tapi itu tugas-tugasnya ulama, tugas ustaz. Enggak semua orang awam harus begitu, ya. Jadi untuk melihat bagaimana tata kehidupan kita, bagaimana petunjuk-petunjuk untuk menguatkan keyakinan kita, kan, berargumentasi yang benar, mencari hak kebenaran dan sebagainya, dan menampilkan harmoni dalam kehidupan. Jelas ya? Nah, itu nanti teman-teman kita bisa gali ini. Ya. Nah, singkatnya Pak, saya ingin katakan bahwa dari setiap masa itu selalu Allah berikan hudan. Cuma diberikan penamaan yang berbeda untuk memberikan kesan bahwa oh ini di masanya ini terbatas di sini. Ini Taurat di masanya Musa, terbatas umatnya ini. Ini Bani Israel, ya. Nanti di Nabi Ibrahim ada suhuf, demikian seterusnya. Nah, di era Nabi Muhammad SAW 600 tahun, ya, setelah eranya Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 600 tahun, ya kan? Maka diutus Nabi Muhammad SAW karena beliau Rasul penutup, penyempurna semua risalah. Kalau penyempurna itu kan harus mengcover semua yang ada sebelumnya. Ya kan? Kemudian juga mencakup semua yang akan terjadi sampai akhir kehidupan. Karena penyempurna berarti penutup. Kalau penutup, risalahnya harus mencakup sampai kehidupan ditutup. Ya kan?
Sampai umat yang terakhir, makanya mencakup semua risalah ini, semua umat. Karena itu di Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana Isa mendapatkan Injil, Nabi Musa mendapatkan Taurat. Coba baca Al-Quran. Ya kan? Kita temukan nggak kisah tentang Nabi Isa? Ada. Bahkan Nabi Isa disebutkan 25 kali. Ya kan? Nabi Muhammad, nama Muhammad disebutkan 4 kali. Ahmad 1 kali. Nabi Isa disebutkan 25 kali. Ya, tentang Bunda Maria, Maryam ada suratnya, surah Maryam. Tentang Nabi Musa, banyak kisahnya dari Al-Baqarah sudah ada. Terus kan? Nabi Ibrahim disebutkan bahkan ada surahnya, surah ke-14, surah Ibrahim. Ya kan? Dan diberikan nama penyempurna. Apa penyempurnanya? Namanya Al-Quran. Ya. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 185. Perhatikan baik-baik. Karena ini penutup, yang namanya penutup itu, ya artinya kan mengcover semua, menghadirkan yang komprehensif, menutup semua kehidupan, berarti kan harus istimewa kan? Harus beda dengan sebelumnya, ya kan? Maka semua yang terkait dengan turunnya hudan penutup ini, semuanya istimewa. Dari namanya, waktunya, harinya, tempatnya, semua istimewa. Ayo kita lihat. Dari segi diturunkannya lewat malaikat. Begitu diturunkan lewat malaikat, malaikat yang menurunkannya naik status jadi pemimpin malaikat, Sayyidul Malaikat, Ruhul Amin. Itulah yang melekat pada Jibril alaihissalam. Jibril naik status jadi Ruhul Amin, roh pemimpin para malaikat. Padahal sebelum-sebelumnya ini para rasul-rasul di bumi, Nabi Musa dan seterusnya itu punya sahabat rasul dari langit. Ya, jadi sahabatnya Nabi Musa siapa? Malaikat maut. Malakul maut itu sahabatnya. Demikian Nabi Daud sahabatnya malakul maut dan seterusnya. Nabi Muhammad sahabatnya langsung malaikat Jibril. Begitu ditugaskan menurunkan wahyu, naik status jadi Sayyidul Malaikah. Karena itu di surah Al-Qadar itu kan langsung tanazzalul malaikatu warroh. Warroh itu ke malaikat Jibril alaihissalam, mimpin para malaikat. Turunnya di satu malam. Begitu diturunkan di malam itu, nilai malamnya itu berubah, beda sama sekali dengan semua malam yang pernah ada. Ibadah yang terdapat di malam itu setara dengan lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Disebut dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran surah 97 itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan seterusnya ayat. Tuh, malamnya. Bahkan disebut dengan Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya kan? Malamnya penuh berkah. Harinya apa? Jumat. Begitu turun Jumat, Sayyidul Ayyam. Penghulu semua hari. Ya, penghulu semua hari. Ya, hari raya ya itu. Luar biasa. Ini turunnya wahyu terakhir. Bulannya apa? Langsung sebutkan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sayyidus syuhur. Penghulu para bulan. Malaikatnya istimewa, malamnya istimewa, harinya istimewa, bulannya istimewa. Syahrul Ramadan, dipilih bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu kita puasa dan di situ diturunkan wahyu penutup. Al-Quran namanya. Al-Quran. Tuh. Diberikan nama khusus untuk membedakan dengan sebelum-sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Supaya kita mengerti kalau Taurat siapa? Nabi Musa. Oh iya, Musa terbatas sifatnya. Sekarang pun nggak kita dapatkan versi orisinilnya, gitu kan? Injil untuk siapa? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa terbatas sifatnya, gitu kan? Apalagi misalnya Zabur Nabi siapa? Nabi Daud. Oh, terbatas sifatnya. Sampai sekarang kita nggak kenal, nggak tahu isinya bagaimana, seperti apa versinya dan sebagainya, gitu kan? Ke atas sampai ke atasnya. Al-Quran untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Begitu disebutkan Al-Quran kita mengerti, oh untuk semua umat. Risalah penutup, sempurna. Tempatnya di mana? Sempurna. Begitu turun Al-Quran di setiap tempat, langsung jadi cahaya. Langsung luar biasa. Pertama turun di mana? Mekah. Bukankah diberkahi di situ? Turun di Mekah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib begitu turun Quran jadi Madinah. Kan tadinya Yathrib. Kotor, penuh konflik, 600 tahun antara Aus dengan Khazraj, resesi ekonomi itu tinggi di bawah. Ya, turun di bawah sekali.
Datang risalah Quran, turun di situ wahyunya. 2 tahun jadi berbenah, 3 tahun jadi mewah. Jadi suasana kota, memancarkan cahaya. Dari yang tadinya kampung, becek, kotor, jadi kota yang bercahaya. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Sampai sekarang. Berkah Al-Quran. Ya. Dan dahsyatnya disebutnya dengan Al-Quran. Yang dibacakan terus-menerus. Jadi dari namanya aja udah mengandung mukjizat. Dari namanya aja. Ya, dari nama tuh. Ya. Jadi dari namanya sudah mengandung mukjizat. Al-Quran, ya di antara pemaknaannya itu turunan dari kata qiraah. Ya, qiraah itu sekali baca. Quran yang terus dibacakan tanpa henti. Kalau pakai al itu khusus spesifik. Yang ini bukan yang lain. Jadi dari namanya saja kalau kita katakan Al-Quran memberikan kesan kitab ini akan terus dibacakan tanpa henti. Terus dibacakan. Jadi kalau disebutkan Al-Quran yang dimaksud bacaannya. Wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril diantaranya kepada Nabi Muhammad SAW dibacakan. Karena itu kita mengenal talaqi Al-Quran, dibacakan sampai kini. Yuk, sehari kita nggak berhenti baca Quran. Paling minimal orang beriman baca Quran 17 kali dalam sehari. Paling minimal. Bukankah dalam sholat kita baca Al-Quran? Al-Fatihah kan 17 kali? Ya. Dan dahsyatnya nggak ada yang bosan. Ada Bapak Ibu bosan baca Al-Fatihah sampai sekarang? Saya bosan baca Al-Fatihah Ustaz. Nggak ada. Nggak ada yang pusing. Coba buku lain. Ada nggak buku lain yang dibaca sebanyak Al-Quran? Ada orang baca novel, baca komik, baca majalah 17 kali dalam sehari. Dan berlangsung setiap hari. Ya, 2 kali aja udah bosan. 3 kali udah nggak mau. 4 kali dia buang. Al-Quran 17 kali dalam sehari. Dibaca terus, baca terus, tanpa pernah bosan. Dari namanya ada mukjizat. Tapi tahukah Anda, ketika Al-Quran diturunkan itu, apa tujuan utamanya? Bukan sekedar dibaca. Yang saat baca pun ada mukjizat, ada pahalanya. Sekali bacanya, Allahu Akbar. 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. 10 pahala. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya. At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Al-Qur'an, baca nih satu hurufnya, itu setara dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi bacanya dapat pahala. Namanya sudah istimewa. Ya, dan lebih daripada itu teman-teman sekalian, dibacakannya, dihafalkannya, begitu mudahnya, itu oleh semua kalangan. Anda bisa bayangkan nggak ya? Ada nggak kitab di muka bumi ini ya kan, yang membuktikan jaminan-jaminan keistimewaannya seperti Al-Quran. Al-Quran disebutkan dengan Al-Quran dibacakan terus-menerus. Dijamin untuk mudah dihafalkan. Makanya ketika dihafalkan menggunakan kata Quran. Buka Quran surah 54. Ya, Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'an. Disebutkan Qur'annya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh demi keagunganku kata Allah, aku jadikan istimewa sekali. Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Bagi yang pengen menghafalkannya. Bagi yang serius ingin menghafalkannya diberikan kemudahan. Kitab mana yang di muka bumi ini dapat jaminan kemudahan untuk dihafalkan selain Al-Quran? Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, bisa melihat, tak bisa melihat, dan sebagainya, bisa hafal Quran. Dan terbukti semua keistimewaannya untuk menunjukkan ini benar-benar risalah. Kitab mana di muka bumi ini yang terjaga sampai sekarang? Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Quran surah 15 ayat 9. Ya, sungguh demi keagunganku akan dijaga Al-Quran itu. Ya, akan dijaga Al-Quran itu. Kami turunkan sebagai zikir pengingat bahwa ini adalah firman Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Ini pembimbing kalian semua. Dan aku jaga demi keagunganku kata Allah. Kami yang menjaganya. Dijaga oleh Allah. Sampai sekarang nggak ada perubahan sedikit pun. Silahkan cek. Nggak ada ejaan yang disempurnakan pada Al-Quran. Tidak ada versi-versi perubahan. Tidak ada perubahan-perubahan diksi. Dari dulu alif lam mim sampai sekarang alif lam mim. Yang dulu alam sampai sekarang alam. Hurufnya sama, alif lam dengan mim. Tapi bacaannya di Al-Baqarah alif lam mim. Di Alam Nashrah alam. Di Alam Taro di Al-Fil. Ya, dan sampai sekarang nggak ada perubahan. Nggak ada tuh. Ada ejaan yang disempurnakan pada bacaan Alam Taro kaifa fa'ala. Nggak ada. Sampai sekarang. Silahkan cek.
Ya, jadi sisi mana lagi yang mau disoal tadi untuk membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad? Otentisitas Al-Quran dijaga tuh ya, hafalannya, penjagaannya, setiap hurufnya, ya, pembuktiannya, dan nggak akan ditemukan kitab-kitab di muka bumi setara dengan ini. Bahkan Al-Quran sendiri men-challenge, kalau Anda yang setara atau meragukan ini, silahkan bikin yang semisalnya. Dan semua itu berpahala dibaca, ya kan? Menghadirkan keistimewaan yang tadi disebutkan. Semua itu untuk menunjukkan satu hal yang penting dari Al-Quran. Apa itu? Kembali ke Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, belum selesai. Hudan. Hudan. Untuk siapa? Linnas. Ini bedanya. Tuh, linnas. Untuk semua manusia yang berkehidupan sampai ditutupnya kehidupan ini. Perhatikan redaksinya dengan sebelum-sebelumnya. Ini libani Israel. Libani Israel. Qaumihi. Untuk kaumnya. Komunitasnya. Bani Israel. Ini linnas. Untuk semua manusia yang berkehidupan. Karena itu di dalam Al-Quran kita temukan. Karena ini harus menyempurnakan risalah masa lalu. Maka yang masa lalu disebutkan. Ini kisahnya Nabi Isa. Dari kisah Bunda Maria seperti apa. Maria itu keturunan siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, yang merawatnya siapa, saudaranya siapa, lahir Isa, bagaimana proses kelahiran Isa alaihissalam, bagaimana berjumpa dengan umatnya, bagaimana dibebaskan dari tuduhan, bagaimana dimuliakan, semua mulia nasabnya. Ya, bagaimana disebutkan salah persepsinya, lalu dijelaskan secara rasionalitas. Ya, siapa Nabi Muhammad yang bisa menjangkau semua kisah ini? Kalau bukan Rasul. Informasinya dari mana? Terus bisa menerangkan tentang kisah Nabi Musa, disebutkan tentang kisah Dzulkarnain, disebutkan tentang kisah bagaimana Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang saleh, Nabi Khidir itu alaihissalam. Bagaimana dikisahkan tentang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud dan sebagainya. Terus sampai ke atas, sampai ke kisah Nabi Adam. Ya, dari mana semua itu bisa muncul? Kalau bukan petunjuk dari Allah. Karena ini kitab penyempurna harus menyampaikan risalah sebelumnya. Untuk menunjukkan kesan bahwa satu, nggak ada perbedaan. Risalah-risalah ini secara akidah sampai nyambung ke atas. Sampai Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul pertama. Itu yang dimaksudkan Quran, ya, ketika menerangkan kepada kita di surah An-Nisa itu. Surah yang keempat, ayat 163. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Sungguh Muhammad SAW, demi keagunganku kata Allah, aku telah wahyukan kepadamu, ini. Kama auhayna. Sebagaimana yang serupa risalahnya, seperti mana yang kami sampaikan risalahnya serupa ila Nuhin, kepada Nuh alaihissalam, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Dikonfirmasi langsung. Demi keagunganku, aku wahyukan kepadamu Muhammad SAW risalah Islam. Sebagaimana risalah Islam itu telah diwahyukan kepada Nabi Nuh nih. Karena Nuh Rasul pertama yang diutus untuk membawa risalah, menebarkan di lingkungan masyarakat. Kalau Nabi Adam, Nabi bukan Rasul. Ingat ya, Nabi Adam tuh Nabi bukan Rasul. Karena saat Adam turun, umat belum ada. Yang ada cuma Sayyidah Hawa. Berumah tangga. Ya kan? Nah, sedangkan Nabi Nuh itu sudah mengalami keturunan dari Adam. Maka berdakwah membawa risalah. Maka Nabi Nuh Rasul pertama, Nabi Adam Nabi pertama. Ya kan? Maka kata Allah, risalah yang kamu bawa Muhammad SAW untuk didakwahkan kepada umat manusia sampai kehidupan berakhir itu sama persis dengan risalah yang kami berikan kepada Nuh alaihissalam. Dan nabi-nabi setelahnya. Ini untuk mengonfirmasi. Makanya diterangkan. Ini loh, Nabi Nuh ini begini dengan umatnya, turun surah Nuh. Ibrahim ini begini dengan umatnya, turun surah Ibrahim. Dibahas Jala Anbiya, kisah para nabi. Disebutkan tentang Nabi Ayub bagaimana menghadapi situasinya. Dzannun, Nabi Yunus bagaimana ketika ditelan di dalam perut ikan paus, zikirnya apa dan sebagainya. Ada semuanya. Karena kenapa? Mengonfirmasi risalah sebelumnya. Dan itu di-challenge. Kalau Anda ragu, silahkan buktikan, tes lewat sejarah. Ketemu nggak benar seperti itu? Silahkan cek. Dan sampai detik ini nggak pernah meleset. Silahkan cek. Semuanya sama. Terbukti. Tuh, sampai kaget penghapus. Dia tuh. Semua itu. Semua terbukti. Nggak percaya silahkan cek. Sampai sekarang informasi malaikat hanya nyata. NASA yang buktikan yang ketika kita bahas malaikat Israfil itu. Jangankan kasus para nabi. Malaikat aja dibuktikannya nyata secara saintifik. Jadi ini teman-teman sekalian, jadi kalau yang dulu terbukti, yang di masa Nabi Muhammad terbukti, yang sekarang pun terbukti.
Dan banyak peristiwa yang disampaikan di 15 abad yang lalu dibuktikan oleh sains sekarang. Teknologi sekarang. Pengetahuan saat ini. Keadaan bayi dalam rahim, tentang sidik jari, tentang bagaimana Fir'aun meninggalnya itu ternyata ada diawetkan dalam kandungan garam di air laut dan sebagainya. Maurice Bissell temukan itu masuk Islam. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat, pada hakikatnya ketika kita kembali kepada Al-Quran, arahnya ini hudan. Untuk semua manusia tanpa kecuali. Nah, sedangkan hudan ini, ya kan harus tersusun kan? Rapi, supaya kita bisa kaji, bisa kita lihat, terdapati keistimewaan Al-Quran, petunjuk, wahyu terakhir, hudan terakhir yang disampaikan kepada Rasul penutup, menjangkau semua umat manusia, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Dia harus bisa diakses oleh semua kalangan dan sebagainya. Karena itu sifat-sifatnya tersusun dengan rapi. Seperti kitab-kitab semula. Harus tersusun rapi, nggak ada celaknya, nggak ada aibnya, nggak ada catatnya, nggak ada cacatnya. Sesuatu yang tersusun dengan rapi, sempurna, disebut dengan kitab. Maka Al-Quran pun disebut dengan kitab, menunjuk pada susunannya. Karena itu di Al-Baqarah ayat kedua kita dapati menunjuk pada Al-Quran dengan bahasa Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ini tersusun dengan sempurna. Jauh dari apa yang kamu tuduhkan, dari apa yang kamu bayangkan, dari apa yang kamu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Jauh, ya kan? Maka menggunakan ini, kitab. Jadi disebutkan dengan kitab untuk menunjukkan susunan yang sempurna, tapi bukan hanya sempurna, terjaga. Terjaga sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah tetap terjaga dengan sempurna. Ya? Kalau disebutkan Al-Quran menunjuk kepada bacaannya, tapi semua sifatnya wahyu, baik Alkitab, Al-Quran, wahyu semua. Dan dahsyatnya, kalau ini suhuf, ya kan? Yang nggak terjaga juga, ini pun bisa diakses. Ya, mulai bentuk-bentuk yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan dikumpulkan. Kalau ini suhuf, yang ini mushaf. Maka kita dapati mushaf. Ya kan? Mushaf. Ya, yang di dalamnya terkandung Al-Quran. Awas. Ini mushaf, dalamnya terkandung Al-Quran. Dituliskan. Jadi dijaga dengan bacaan, dijaga dengan tulisan. Keduanya saling mengonfirmasi. Ya, fis sutur wa fis sudur. Dituliskan fis sutur, ya, dijaga fis sudur. Tuh. Ya kan? Maktubun fis sutur wa mahfudun fis sudur. Tertuliskan, ya kan? Dalam tulisan-tulisan fil masahif fis sutur, kan? Wa mahfudun, terjaga fis sudur, dalam jiwa-jiwa kita. Karena itu apa yang kita hafalkan mengonfirmasi apa yang dituliskan. Apa yang dituliskan mengonfirmasi apa yang dihafalkan. Karena itu kalau orang sedang menghafal, lupa hafalan, lihat mushaf. Di mushaf ada yang tidak tepat, misalnya karena cetakan tertentu salah tulis, dikonfirmasi lewat hafalan. Terjaga semuanya. Itu cuma Al-Quran. Dan sampai sekarang nggak ada yang berubah. Silahkan cek. Dari semua riwayatnya. Mau pakai imalah, nggak pakai imalah, semua terkonfirmasi nyambung ke Nabi. Siapa yang pernah berusaha menjual Al-Quran, sampai sekarang tidak pernah menemukan kelemahannya, kecacatannya sampai dengan detik ini. Ya, mau dicari tetap malah nambah wawasan. Pernah banyak orang menyoal Al-Quran, malah munculnya malah kitab-kitab, buku-buku, ensiklopedi, wawasan, jawaban-jawaban dari semua itu terkonfirmasi. Jadi semakin disoal, semakin banyak ilmu, itulah Al-Quran. Semakin dicari, semakin gak ketemu ujungnya. Ya, ujung pengetahuannya, wawasannya. Dan dahsyatnya dari sudut mana kita melihat dapat ilmu baru. Silakan cek. Ahli geologi baca Al-Quran menemukan petunjuk di bidangnya. Ahli geografi baca Al-Quran menemukan petunjuk di bidangnya. Semua yang baca dapat petunjuk karena sifat Al-Quran hudan sifatnya. Nah, penutupnya adalah teman-teman sekalian, di kitab ini yang tersusun dengan sempurna ada hudan. Hudan ini untuk semua manusia dengan cakupannya besar kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, dan turunan-turunan yang lainnya. Dan yang terpenting, mencakup pedoman hidup. Karena pedoman hidup artinya semua proses kehidupan itu ada di situ pedomannya. Dari mulai kehidupan di alam rahim, sampai dilahirkan membutuhkan ASI terus, kecil, muda, dewasa, berumah tangga, sampai berakhir di kematian, wafat, ya. Ada nggak kehidupan setelah wafat? Kalau masih ada kehidupan namanya pedoman hidup dibahas lagi.
masuk ke kubur, barzakh. Kalau itu di Quran ada ya, berita-berita tentang kehidupan di kubur seperti apa, ya kan? Ali Imran ayat 169 sampai 71 itu kan kehidupan kubur tuh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya kan? Terus setelah di alam kubur itu ada kehidupan lagi enggak di akhirat? Ya? Kiamat terjadi. Ya, di akhirat ada kehidupan lagi enggak? Karena sifat kitab ini pedoman hidup, kalau ada kehidupan dibahas lagi, maka dibahas tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang macam-macam. Tunjukkan kepada saya di muka bumi saat ini yang membahas tentang kehidupan dari awal mula sampai berakhir kehidupan dengan detail dan dengan semua perangkatnya. Siapa yang bertugas di sini? Bagaimana keadaan di alam rahim? Yang bertugas siapa? Seperti apa? Siapa yang memberikan ASI itu siapa? Berapa kualitas pemberian ASI yang terbaik? Sampai tumbuh pendidikan awal yang paling bagus itu bagaimana? Apa yang harus dihindari? Siapa peran yang menggoda, yang menyesatkan? Bagaimana caranya? Berapa jenisnya? Siapa yang mengkanternya? Bagaimana caranya? Apa tugas-tugasnya? Sampai kehidupan berakhir. Tunjukkan kepada saya. Dari mana yang ada seperti ini? Dengan semua sifat Al-Quran. Mudah dihafalkan, bisa diakses, ada tafsirnya, ada penjelasnya. Sempurna jalannya dan transmisi informasinya tersambung secara utuh pada penutur pertamanya. Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nggak ada kejelasan seperti ini. Ya, ketika disambungkan dari Allah, turun ke malaikat, malaikatnya siapa, Rasul yang menerima siapa, Rasulnya pun dibahas, sifatnya begini, tandanya begini, diakui sampai ketahuan benarnya. Begitu tahu benarnya, risalahnya pun dibahas. Dan lebih daripada itu, dia men-challenge siapapun yang ragu tentang isi Al-Quran. Silahkan datangkan semisalnya. Dan sudah 15 abad, semua ini terbukti keseluruhannya. 100% tidak ada yang meleset. Maka dengan semua keterangan ini, dengan cara apa lagi untuk meyakinkan kebenaran risalah Islam dan petunjuk-petunjuknya? Ya, kalau masih kurang percaya, silahkan bandingkan dengan yang ada. Ya, termasuk siapapun, ini objektif dan hebatnya, tetap di akhir ujungnya pun, kalaupun Anda ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran ya, kebenaran sejati yang didapatkan setelah itu kita benarkan, tetap pada akhirnya la ikraha fiddin. Hebatnya itu la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Quran surah kedua ayat 256 ya. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan kok. Silahkan, mau ikut silahkan, tidak tanggung jawab masing-masing. Konsekuensi dibawa pulang. Lalu di Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Ya, Anda apa yang Anda yakini silahkan. Ya, kami hormati, cara menghormati dengan cara tidak mengikuti apa yang Anda lakukan. Bebas silahkan. Dalam urusan dunia kita bersama-sama. Silahkan. Olahraga sama-sama. Bisa makan, bisa bekerja, dan sebagainya. Dalam urusan akhirat, konsepsinya iman, kita menghormati. Dan toleransi tertinggi zero tolerance. Artinya tidak ikut-ikutan. Silahkan. Yang di tempat ibadahnya sendiri, silahkan di tempat. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Ya. Dan tidak boleh mengganggu. Dosa, nggak boleh ganggu. Justru berdosa, mengganggu, merusak, nggak boleh. Apalagi sampai mengebom dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Kan? Nggak boleh merusak. Dalam peperangan aja nggak boleh merusak rumah ibadah. Artinya kalau ada yang merusak, itu dipertanyakan. Kalau bawa-bawa nama Islam, itu harus diusut tuh. Dari mana tuh pemahaman itu? Terus diurai sampai ke atas. Kita akan temukan, nggak akan pernah bersumber dari sini. Jadi kalau ada orang-orang dibentuk tuh melakukan kekerasan atas nama Islam, itu patut dicurigai. Patut dicurigai, pasti ada yang membuat itu. Karena nggak mungkin, dari sini nggak ada sama sekali. Ya, ketika tentang jihad pun diterangkan. Jihad itu begini loh. Arahnya begini, syaratnya begini. Dan ini hanya berlaku dalam situasi seperti ini. Itu pun ada keterangannya semua. Jelas terurutkan. Detail sekali. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ya mesti kalau kita lihat tuh perbandingannya dicek, semua dibandingkan, dilihat dan sebagainya. Pada ujungnya pun lakum dinukum waliyadin. Silahkan saling menghormati masing-masing. Ketika ditanya kita jelaskan Islam begini, kenapa Tuhannya Allah begini. Ya, menyembahnya seperti ini dan sebagainya, hikmahnya begini, tata caranya begini, pembuktiannya seperti ini. Pada ujungnya lakum dinukum waliyadin. Dan tidak perlu ikut-ikutan, silahkan. Kita hormati, kita juga menghormati. Jadi nggak usah hari ini ikut ke sana, ini ikut ke sini, itu proposal jahiliyah. Ya, jahiliyah kan gitu proposalnya. Muhammad SAW, ya nggak apa-apa, kita nggak usah musuhan. Tapi kita ya toleransi aja, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok ya kamu nyembah Tuhan kita. Maka turun Al-Kafirun kan? Ya, qul ya ayyuhal kafirun.
Katakan, hei orang-orang yang masih tertutup, menutup diri dari Islam, menutup diri dari risalah. Bahasanya lembut sekali. Nggak pernah disebutkan dengan hewan, ya, nggak pernah disebutkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kan nggak pernah disebut misalnya, taruhlah, hei gajah-gajah yang tersesat misalnya kan, atau macam-macam, nggak ada. Walaupun misalnya Nabi lahir di tahun gajah, tapi nggak pernah ada olok-olok dari orang-orang kafir. Ya, ini ajarannya apa macam-macam dan tidak. Dan Islam pun merespon dengan halus, qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari risalah. La a'budu ma ta'budun. Komitmen yang terbaik itu sudahlah. Kita masing-masing, aku menyembah yang aku sembah. Kalian sembah yang kalian sembah. Gak mungkin aku bisa ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan artinya tidak ada kebenaran mutlak dari risalah. Keyakinan yang dipertanyakan. Secara logis dijelaskan. Sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin. Udah. Apa yang aku yakini itu yang aku kerjakan, apa yang kalian yakini kalian kerjakan, dan sama-sama menampilkan alasan-alasannya supaya bisa diketahui dan kita hargai kebebasan dan hak setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing. Itu yang indah kan? Nah, inilah hudan. Ya. Kemudian setelah itu kita diterangkan dengan mengakar pada semua ini, maka bisa memperkuat keimanan kita. Jadi kalau iman kita ingin kuat, ingin tangguh, ingin kokoh, ya kan caranya bagaimana? Kita harus mengenal kayak malaikat, mengenal tentang Allah, ya, tahu tentang tata cara setan asal usul, cara kerja dan sebagainya. Semua itu ada di sini, ada di hudan. Ya, lalu kumpulannya ini ada di mana? Ya, kumpulan yang tersusun rapi itu ada di mana? Sebutannya kitab. Di kitab itu dalam bentuk mushaf kita dapati untuk mudah dikaji, hafalannya disebut dengan Quran. Bacaan-bacaannya. Karena itu diperkenalkan bagian yang ketiga, rukun imannya adalah iman kepada kitab untuk menunjuk kesempurnaannya. Sempurnanya yang dimaksudkan apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi implementasi beriman kepada kitab ini, pada Al-Quran ini adalah dengan cara apa? Dengan cara mengajinya. Membaca, menggali, memahaminya, dan menerjemahkannya dalam bentuk perilaku berkehidupan. Dan dahsyatnya, dalam setiap bacaannya ada pahala. Dalam setiap kajiannya ada pahala. Ada jaminan-jaminan kebaikan. Apalagi saat dipraktekkan. Bukan hanya pahala, tapi feedback kemuliaan dalam bentuk senang dan tenang itu yang didapati. Jelas ya? Nah, jadi beriman kepada kitab bukan hanya sekedar kita sampaikan dalam bentuk lisan. Ini kan beriman, kitab, tahu, tidak. Tapi lebih daripada itu, ada tuntutan pada kita untuk membuktikan keimanan itu dengan berinteraksi dengan Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang kehidupan masa lalu, untuk mengonfirmasi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul penutup. Ini loh Rasul-Rasul yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad. Dimuliakan oleh Allah. Nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang zina, nggak ada yang tawuran di antara para Nabi dan Rasul. Itu kan apalagi dengan keluarganya. Semua mulia. Semua baik-baik, diterangkan kisahnya satu-satu. Dari atas, genealogi, sampai ke bawah, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Setelah paham semua, sehingga orang-orang yang pernah mengklaim mendapatkan risalah dari sini, atau mengkultuskan sosok A, sosok B, dia mengetahui ketika dikonfirmasi oleh Al-Quran. Dan Al-Quran men-challenge, silahkan buktikan lewat sejarah, perjalanan, bukti-bukti otentik, akan ditemukan. Oh ternyata ini Nabi Ibrahim, oh ini Nabi Isa, oh Yesus ternyata begini, Bunda Maria tuh begini, oh Nabi Musa tuh begini, Harun begini, Nabi Zakaria begini, Nabi Yahya begini, dikonfirmasi dan dibuktikan lewat sejarah. Setelah yakin dengan semua itu, dan Nabi Muhammad sebagai penutup, lihat risalahnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diyakini, apa yang harus diibadahi, kan? Bagaimana cara beribadah dan sebagainya. Nah itulah yang disebut iman kepada kitab, ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan semua ini, ayo kita berinteraksi, kita lihat, kita kaji, dengarkan ulama-ulama bagaimana memberikan penjelasan tentang isi Al-Quran dan dijelaskan lewat tafsir. Nah sekarang Ustaz, kalau saya baca, saya belum paham isinya. Maknanya kemana ini? Artinya apa? Penjelasannya bagaimana? Nah, berarti kita harus bertanya, siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan Al-Quran ini? Ya kan? Bagaimana penjelasannya itu? Seperti apa menjadi bagian dari pedoman kehidupan kita? Oh saya baca alif lam mim, saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya baca dapat pahala, tapi kalau saya nggak paham bagaimana menjadikan petunjuk dalam kehidupan, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fi, kenapa la raib bukan la syakka fihi, ya kan? Nah, kenapa di sini ada amanu, ada yu'minun, ada mu'minun, ya, surga itu bagaimana? Penjelasannya seperti apa?
Nah, untuk mengacu kepada yang ini, mengetahui penjelasannya, seperti apa gambarannya, kan? Seperti apa detailnya, diperintahkan sholat, bagaimana sholatnya yang benar, seperti apa gambarannya, prakteknya, dan sebagainya. Kita akan masuki simpul yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul, ya kan? Nah, nanti Rasul yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana menetapkan satu kerasulan. Penjelasan Rasul itu disebut dengan apa? Bagaimana kita bisa mengaksesnya, seperti apa gambarannya, bagaimana menyulam akses itu menjadi kurikulum kehidupan. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan lanjutan insya Allah. Kalau lebih demikian ya, tak terasa kita berakhir teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah, ini yang kita lakukan sampai wafat. Semoga Allah ridha dan ditetapkan sebagai bagian dari kebaikan, dan mohon doa agar Allah berkenan mengikhlaskan apa yang kita semua jalani. Dan satu saja harapan yang sering saya sampaikan, tolong doakan dalam sujud Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ataupun juga terkait dengan keluarga. Demikian, saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau yang salah, mohon disampaikan agar saya perbaiki, dan semoga Allah muliakan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.